buat apa nih? Acara-acara ini. Ya saran saya ini udah cukup bagus ya buat mungkin bagi yang rekan-rekan yang baru mungkin ya ada motivasi untuk bagaimana cara merawat bonsai gitu kan. Terus pohon-pohon apa aja yang bisa di bonsai gitu kan. Dan untuk kedepannya mungkin kita doakan semoga berjalan lancar dan semakin sukses. Gitu aja. Oke. Iya, thank you, thank you. Dari Bang Abud boleh diobok-obok dan membacakan door prize-nya sekalian Bang Abud. Ini berapa biji nih? Terserah lu mau rawat juga nggak apa-apa semuanya. Itu nama lu jangan dicepit. Ya lu curang banget sih. Dari seorang nama lu nomor lu. Ngambil koko hitamnya. Itu turun di kelas jadi ya. Atau kita mau ke lempeng ya. Baik, kita coba untuk menjelaskan ya ke Mas siapa nih? Panes ya. Ya. Dari mana Mas? Bekasi Mas? Bekasi Raya. Jadi kebetulan pohon kimeng ini turun di kelas jadi ya. Ya. Nah tadi sudah kita sampaikan kalau kita turun di kelas jadi, standar penilaian yang kita pakai adalah standar di kelas pratama. Jadi kita mengacu ke 4 kolom penjurian, yaitu mulai dari penampilan, gerak dasar, keserasian dan kematangan. Nah di sini ada beberapa poin yang sudah terpenuhi, tapi ada yang masih kurang. Contoh, kalau dari penampilan, panjang daun ini, kalau mungkin waktu itu dipresnya lebih pendek lagi, akan lebih maksimal. Jadi, secara keseluruhan sih oke, dari mulai percabangan, gerak dasar, kemudian dari perantingan sudah bagus. Cuma ini kalau motongnya lebih dipres lagi, dipendekin, dia akan lebih perform, lebih maksimal. Karena kalau begini dia kesannya kayak nggak rapi, nggak siap. Intinya kita menilai di tempat kontes itu adalah pohon yang siap tampil. Cara performnya dia tiap tampil. Jadi koreksinya sedikit sih kalau dari konsep pohon itu sudah ini. Nah sekarang gini, ini mau ditampilkan secara natural murni atau mungkin sudah penggabungan dengan gaya yang lain karena sudah ada akar menggantung ini sudah larinya bukan ke pohon formal lagi. Itu lari ke surrealis. Tinggal yang punya pohon mau dikuatkan kemana. Tapi kalau mau ditampilkan dengan akar, akarnya harus dibenerin, dilurusin, kemudian jumlahnya juga harus seimbang dengan jumlah cabang yang ada, besarnya juga harus diimbangin, gitu ya. Kalau mau dibersihkan, bersihkan sekalian, nggak usah ada akar gantung sekalian, gitu. Ya, jadi kita kalau mengikuti kontes, yang penting pertama arah gerak batang, kemudian gerak dasarnya, semuanya harus jelas dan tegas. Mulai dari alur posisi kaki, lari ke batang, ke badan, kemudian mahkota itu tegas, jelas. Termasuk penyelesaian finishing di perantingan. Itu juga harus, istilahnya kerapiannya juga bisa dilihat. Tinggal dikit lagi lah, ini tinggal dipoles saja. Berarti tinggal dipotong-potong. Ya, dipres lagi. Nanti bisa dibandingkan dengan contoh kayak Anting Putri kan, dia nggak perlu panjang, cukup pendek-pendek tapi ada unsur kesan anak ranting cucu rantingnya lebih kelihatan rapi. Ya. Oke, makasih Pak ya. Oke, siap. Jadi sedikit tambahan aja. Kalau guntingnya itu kita agak pendekin, jangan terlalu dalam. Itu akan timbulnya brokoli seperti itu, akan timbul cucuk. Waktu motong, waktu daun masih lengkap, kita potongnya tinggalin 1-2 daun. Daun jangan dibuang dulu. Begitu sudah keluar tunas baru daunnya kita buang. Jadi 2 kali proses. Karena kalau kimeng ini tidak ada daun ditinggalin, langsung dipotong, insya Allah dia akan banyak yang mati ranting. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja penjelasan saya. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi persilakan. Mungkin sedikit ini pohon saya. Selamat datang kepada Pak Johan.
konsep dasarnya keren, cuma ini turun masih di itu jadi ya. Kelas jadi Nah, itu. untuk di kelas jadi ada beberapa hal yang boleh kita koreksi nih ya. Dengan senang hati, Pak. Kita koreksi. Usahakan cabang ini ada tahapan, Pak Edo. Ini masih lurus, belum pernah ada potongan. Beberapa cabang juga masih lurus dan masih kurang besar cabang-cabangnya. Jadi perlu Harus masih diluas diluas lagi. dulu. Begitu besarnya sudah oke, sudah cukup. Kayak ini mungkin segede jempol ya. Iya. Bikin tahapan dulu, minimal 1-2 tahapan baru dijadiin, minimal ya. Syukur-syukur bisa 4, 5, 6, itu lebih cakep lagi tahapannya. Tuh. Tapi Terbayang. kalau ini dipaksakan jadi, sampai nanti pun pohon ini tidak akan bisa maksimal. Kalau tidak melalui tahapan pembesaran dulu, kemudian dibikin tahapan lagi. Sayang, ini bahannya luar biasa untuk si Iya. Aceh. Betul. Perlu di ground lagi berarti. Perlu sepertinya. Saya juga membayangkan itu. Kalau seandainya ini agak seperti besar lagi, lebih besar lagi, akan imbang sedikit lah. Betul. Tuh. Tinggal dikit-dikit lah, arah mahkota juga besarin dikit. Siap, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bu? Daunnya banyak katanya juga. Oh ya. Ya, ini kan ikut juga di kelas jadi ya. Jadi kalau sudah masuk ke kelas jadi, terus kemudian gaya pohon ini masuknya ke gaya pohon formal ya. Begitu masuk ke gaya formal, syarat utama yang paling penting adalah dari kaki. Nah, untuk kaki pohon ini, yang pertama ada yang terlalu besar, kemudian ujungnya tampak nggak lurus ya. Kalau ini ada yang lurus, mengecilnya enak. Nah itu yang kita harapkan. Tapi ini kesannya kan pohon langsung kayak dulu pernah kekecil dalam pot ya. Dalam pot dia membesar sehingga, nah kok bukan kalau bisa seperti ini, bisa keluar gini akan tampak lebih enak. Kemudian perantingan ini terlalu flat mas. Coba kalau yang ini dibuka ya, ada yang naik, ada yang turun, finishingnya tidak harus seperti ini dan tidak harus punya sap-sapan seperti ini. Cukup dibikin pohon natural aja, nanti kesannya akan lebih enak. Nggak harus rapat begitu ya? Nggak harus rapet ini, dikurangin tapi sambil dipilih arahnya beberapa anak cabang dibikin naik, dibikin turun gitu. Itu akan lebih enak. Kalau basic bawah dari badan sampai ke mahkota ukuran segini cukup bagus. Tinggal dari pencabangan aja diarahkan dikit-dikit lagi. Memang perawatannya cukup susah karena ini juga ada beberapa mati ranting kan. Iya, iya. Nah kalau yang mati ranting kalau pas turun kontes ini sekaligus dibuang biar tidak ada kesan dia mati ranting ya gitu. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Boleh dengan siapa Pak? Pak Yanto. Pak Yanto ya, pemilik dari Asem. Satu Ya? lagi mungkin Pak. Boleh. Mungkin satu orang lagi yang ingin bertanya mengenai pohon. Dari mana Pak? Dari Bogor, Citayam ya. Oh ya, siap. Terima Sekali kasih, lagi mungkin ada satu orang lagi yang ingin bertanya. Mahara Bonsai kelas prospek kepada Mahara Bonsai yang mewakili. Iya. Best 3. Prospek. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Tapi ketularan. Iya. Tepuk tangan. Kita beli esplus kepada wakil dari Mahara. Yang best Ketua- two dari kelas prospek yaitu Abah Jimo dari perwakilan Bekasi. Best 2 prospek. Ini jadi. Itu jadi best prospek. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih perwakilan dari Bekasi. Selanjutnya adalah best in class di prospek yaitu Bapak Abdul. Best in class prospek. Sini Pak. Satu, dua, tiga. Lihat sini Pak. 1, 2, 3.
Bestri jadi Alexander Bambang dari Toha ataupun yang mewakili. Mungkin Mas Kidi, Mas Kidi nggak ada. mungkin dari Toho. Nggak ada. Mas Bayu mewakili sebentar sini. Nggak apa-apa, sini maju. Biar cepet waktunya, ayo. Biar kayak Pak Alexander Bambang, ayo. Bestri di kelas jadi. Bestri kelas jadi itu. Sini mas. Ini udah. 1, 2, 3. Cakep. Untuk selanjutnya Bestu dari Pak Hakim. Ayo mas. Sini mas. 1, 2. Sini. Lihat sini mas. Sorry. Yang selanjutnya adalah Best in Class